kebenaran ya, ketika ngomong kebenaran silakan pakai versinya apa ilmu agama, saya pakai versi ilmu umum kadang-kadang itu kan. Saya maaf Jadi ya, jangan fitnah. Saya nggak kabur. Ibarat, Saya nggak kabur. Saya diturunkan ketika seseorang memberikan sebuah ibarat, sains memberikan sebuah ibarat, itu ada ukuran kebenaran. Tadi yang disampaikan oleh Yai Anjas ketika mencontohkan ya, bumi datar itu ada itu kan apa namanya logika-logika kebenaran yang tersampaikan. Ini bukan persoalan ketika ngomong kebenaran Anda menariknya pada percaya atau tidak, tapi ketika mengarah kepada kepercayaan ini sebuah kebenaran atau tidak. Yang itu kan aneh. Makanya ketika berbicara itu kalau ngomong kebenaran itu kan, sekarang ketika DNA dikatakan oleh si Ali ya, itu tidak benar 100% katakanlah. Berarti apa yang membuat DNA tidak benar, tolong itu disebutkan gitu loh. Sehingga ada kebenaran baru yang ditampilkan apa? Ketika Anda terbukti tersambung ke Ubaidillah. Kita nggak ngomong Nabi, Anda tersambung ke Ubaidillah itu buktinya apa? Gitu loh. Ketika DNA Anda katakan tidak benar 100%, maka tolong disebutkan apa saja poin-poin yang itu tidak membenarkan 100%, lalu datangkan keilmuan yang baru dengan contoh Anda ke Ubaidillah itu nyambung apa Anda ya juga belum tentu gitu loh. Oke, lanjut Ali, ngomong kebenaran ini. Saya tanya lagi. Mikir ya. Tanya, ditanggapi. Oke, mikir. Oke, saya tanggapi. DNA itu masuk syariat enggak? Masuk syariat, masuk para ulama. Karena sunatullah itu. Karena itu adalah bagian dari syariat di situ. Iya. Loh, itu kan ini saudara orang-orang di luar Islam. Bentar. Li, anak tanya ya. Pada saat orang gonjang ganjing ya, keluarga atau satu keluarga gonjang ganjing ya, masalah waris, terus muncul satu manusia yang mengaku keturunan daripada almarhum untuk menguasai waris itu. Sedangkan anak-anak almarhum yang satu saudara ini tadi dan ibunya tidak tahu bahwa itu anak dari almarhum. Kira-kira untuk menjadikan itu bisa diakui jadi ahli waris, caranya apa, Li? Caranya tanya oleh ulama. Duh. Bukan nama dia. Loh, kalau kamu ulama dengerin. Oke, saya jawab nih. Kamu tanya ulama sih. Sekarang gini. Kamu mau tanya ulama. Katanya kebenaran 100% hanya milik Allah. Bentar. Oke. Kok tanya kepada Allah saja. Anda bilang, pasti Anda menggiring saya. Kalau bukan tes DNA apalagi? Bukan menggiring, itu begitu, persepsi kan? Anda itu namanya. Dengerin. Ngomong logika. Ini ngomong logika. Logika berpikir gitu loh. Kok sekarang dengerin bentar. Ulama bingung. Begitu begini. Akhirnya apa kata ulamanya? Coba sekarang ada metode untuk mengetahui bahwa itu betul keturunannya dengan cara apa? Tes DNA. Oh gitu. Jadi tes DNA akan menyelesaikan itu semua. Bila itu terbukti memang anak dari almarhum, ya dapat dong salah satu bisa menyelesaikan. Iya, Ali. Salah satu syarat itu, Ali. Salah satu syarat. Oke. Salah satu syarat. Dibilang masuk gitu. Sekarang saya tanya, sebelum diketemukan DNA, itu apa yang dipikirkan oleh Anda? Bagaimana begitu? Saya tanya. Catatan keluarga. Pengakuan dari keluarga yang lain. Dan catatan keluarga itu ada pengakuan dari keluarga DNA yang diketemukan, harusnya ada pengakuan keluarga yang lain. Kamu diakui oleh keluarga siapa? Sudah dijawab sendiri. Lalu diakui oleh keluarga siapa? Ayo. Lah itu siapa yang mengakui keluarga Balwi? Saya nanya sebelum diketemukan DNA ada kasus begitu bagaimana? Ayo, keluarganya Balwi siapa yang mengatakan yang mengakui? Jawab sendiri.
Pertanyaan sendiri selesai. Penemuan daripada tes DNA J1 itu dari keturunan Rasulullah juga yang masih hidup. Kan Iya, banyak. Itu menafikan. Jadi kalau dengan alwi ini ya sebentar, tidak Ahmad, bisa. sebentar. Masalah Orang tes DNA keturunan itu Rasulullah itu masih sebagai banyak bagian di dari dunia Islam ini dalam gitu menentukan loh. hukum Tetapi Islam. Karena zaman Nabi juga nggak ada tuh DNA. Percaya Ali, sama yang Ali, menjadi kamu sudah menafikan cara DNA bid'ah. kan? Saya paham kamu menafikan DNA saya. Ini Bicara Buat DNA. Wahabi, apa Yahudi diikutin. Sebenarnya Izin, kalau izin dituduh semuanya, Yahudi, izin aku itu Yahudi. ada narasi nih. Izin Semuanya. semuanya Karena ya, apa? sebentar, DNA sebentar. itu Yahudi. Izin Kalian aku mengikuti semuanya, sebentar aja, sebentar saja. Mute dulu. Nih Mbak Alawi ini kan ngakunya di Indonesia. Mbak Alawi ini salah ngaku di tempatnya. Seharusnya Mbak Alawi itu ngaku cucu Nabi itu di Madinah ataupun di Mekah. Itu baru bagus. Kalau Anda sekalian ini Mbak Alawi ngaku di Indonesia itu hak dipertanyakan oleh orang-orang Indonesia. Seharusnya Anda itu para Mbak Alawi seharusnya ngaku sendiri di Mekah atau Madinah. Baru takut tahu bang. rasa kamu. Ya kalau ngaku di Mekah, Takut di dipancung Mekah bang, atau takut Madinah, ditinggal bang. pindah alam Kang. Itu makanya Seharusnya mereka diakui ini oleh ngaku-ngaku di Indonesia. keturunan Ahmad bin Isa yang ada di Irak itu loh. Kalau gak diakui oleh keturunan Ahmad bin Isa di Irak, ngaku-ngaku di Indonesia lucu. Gak tahu malu, gak punya malu Coba itu. saya tantang, coba ngaku di Arab sana, di Arab Saudi sana, coba ngaku. Saya tantang Mbak Alawi semuanya. Pindah alam Kang. Kalau ngaku di Mekah dan Madinah Kang. Bicara dengan ini Ali Kopculuk ini ya gak bisa karena menafikan bicara DNA gak bisa. Udah Karena dia menafikan. besarin saya. Besarin Jangan saya. dikira, Itu jelas. jangan, Ada di surat Nur. jangan dikira Ntar ya, Anjas. metode penetapan Anjas. ilmu nasab di Naqabatul Ashraf di dunia itu nggak pakai DNA, semuanya pakai DNA bro. Ntar ya Anjas. Ini loh, ada di surat Nur. Ya dijelaskan. Li'an. Itu jelas di situ untuk mengetahui anak biologis. Loh ini jelas loh di Al-Quran. Masih kamu ingkari. Anda mengingkari ayat ini berarti Anda fasik. Itu Al-Quran loh ya. Surat An-Nur. Kenapa klan Mbak Alwi itu tidak mau tes DNA, mengatakan tes DNA itu haram? Ya karena takut ketahuan. Aflu grupnya G. Maka kalau G bukan keturunan Rasulullah. Karena Naqabatul Ashraf di dunia itu metodenya pakai DNA. Itu yang masuk. Kalau gitu apa? Yes. Yahudi. Kalau sama yang mempunyai Facebook itu Yahudi kan yang punya Facebook. Loh, ya apa sih? Wong pembuat DNA Yahudi kok sama Yahudi bertengkar? Nggak boleh dong, bersatulah gitu loh. Nah, tadi Kang Nusantara mengatakan kan, apakah itu syariat atau apa? Nih, ayatnya ada surat Nur, ya. Surat Nur menjelaskan itu untuk mengetahui anak biologis itu sama dengan li'an. Baca itu. Kalau Anda tidak percaya ini berarti Anda fasik. Dari Ayo awal ngomong sudah saiki wis. Dari awal sudah fasik gitu loh. Catatan Mendingan tidak ada. lah yo. Pengen ngeles Siapa? sekondi. Saiki. Nak apa kabila munyer-munyer diuber dibalik nang DNA. Cuma saya diem aja, saya biarkan. Sekarang saya pukul dengan ini. Ayo ngomong saiki Dul. Gini, saya tidak pembenci durian Nabi ya, jangan di-framing. Kalaulah memang Anda itu durian Nabi, pengakuannya jangan di Indonesia dong, di Arab Saudi sana. Biar enak, biar clear gitu loh. Oke, Ya. kalau situ berangkat ke Arab, ya, situ jangan ngaku warga Indonesia.
ngaku budak atau badui dari Arab. Bisa kan framingnya? Loh, iya emang bener. Kok Badui dari Pengakuan Arab? orang, Kok bukan dari Ya. Indonesia? lah iya emang begitu, mau gitu. Saya balik. Konteksnya apa? Konteksnya tadi coba dipahami. Masa kurang jelas apa yang disampaikan oleh Yaya Jas? Kamu kalau mau Jelas. mengaku Saya tanya lagi. Sebentar, saya ulangi lagi. Kamu kalau mau mengakui durian Nabi, jangan di Indonesia, ke Arab Saudi sana. Itu konteksnya. Terus dengan apa? Tanggapanmu itu nyambung enggak? Kenapa harus di Arab Saudi? Duh, Saya tanya. ya apa? Ya apa? Karena Rasulullah itu ada di Tahu. ada di Saudi, Karena lahir dia di nggak mau. Mekah, meninggal di dengerin. Madinah. Dengerin. Dia nggak mau karena Saudi tempatnya Wahabi, gitu loh. Dia nggak mau. Karena dia kan Wahabi, dia nggak mau. Berarti Sekarang gini, dia sampean, tidak pernah lahir umroh dan di Jawa. haji. Karena dia nggak mau, karena tempatnya Wahabi dia. Saudaraku, sampai kiamat kurang 2 detik, Sayyid Ahmad bin Isa tidak pernah punya anak yang bernama Ubed. Sudah titik. Betul. Fiktif. Oke, sip. Oke, ini saya mau Ubaidillah itu jawab fiktif. tappingan. Saya mau jawab tappingan di bawah ini juga, bahwa bagaimana mau maju Indonesia ini, mau bahas nasab dan yang lain. Jepang tuh maju. Jepang nggak pernah dikena virus Balawi. Jerman tidak pernah kena virus Balawi. Saudi tidak pernah kena virus Balawi. Karena Indonesia kena virus Balawi, itulah tidak maju-maju. Betul itu. Jadi Mbak Alawi yang Maka care. virus Itu fakta. harus dihilangkan. Begitu kan. Sekarang gini, ya. Maka virusnya Kalau hilangkan, Indonesia oleh karena nggak dibahas, maju, diinformasikan ya. kepada Yang koruptor itu siapa? lain. Ada Mbak Alawi yang koruptor. Hah? Yang sampai 1.000 triliun yang korupsi itu Mbak Alawi. Konteksnya saja. Yang bilang Indonesia Nggak usah nggak kemana-mana maju. dulu. Orang-orang Nggak usah kaya kemana-mana hebat. dulu. Konteksnya Wah, adalah yang mikir. konteksnya Yang nggak buat Indonesia maju itu ada banyak orang bodoh seperti kalian bicara tentang nasab. pengemis itu lebih Baca kitab mulia Al-Qaeda besar. daripada Habib. Itu yang nggak bakal bisa maju Pengemis Indonesia. itu lebih mulia daripada Bantai Habib. koruptor, Gitu bukan kan? bantai Kenapa Pak pengemis Alawi. lebih mulia? Karena pengemis Ya, oke. Kang Nusantara, ya dia bilang katanya bantai koruptor. Sekarang bantai penipu umat Islam dengan mengaku durian palsu. Oh iya, Lebih Penista bahaya agama. Jelas penipu Apa yang umat ditipu Islam umat daripada Islam? koruptor. Jelas. Islam itu nggak ada yang ditipu umat Islam, tapi umat Islam itu sendiri yang tertipu. Oh, Islam nggak ada yang ditipu. Kalau nggak mau percaya Jadi, sama Mbak Alawi, kuliah Nabi. iya, Ya Li. ya, saya nggak pernah Li. maksain. Nah, Mbak Alawi Ali. harus dipercaya. adalah Li. membahas Li. Dengar Lia, sebangsat-bangsatnya orang Indonesia, pribumi asli Indonesia, tidak pernah berbohong dengan mengatasnamakan Rasulullah. Ingat itu, Li. Betul. Kata siapa? Yang koruptor itu Sekafir-kafirnya orang dia umat Islam. kafir tidak dengerin. pernah mengaku-ngaku durian Rasulullah. Oke. Nggak merugikan Nah, sekarang Rasulullah. kan Sekarang konteksnya saya tanya durian koruptor. Rasulullah. Ya, Li. Dengerin. Belum Li. selesai. Konteksnya kan durian Rasulullah. Itu udah jawab, saya dengar. Yang koruptor Enggak, itu saya orang nyambung saja. orang yang mengikuti Udah agama jangan Islam, belok ke koruptor. ikutin ajaran Nabi. Kita tidak bahas koruptor. Ya, itu 5 agama. Bukan Li. koruptor, Bang Nusantara, orang- Bang Nusantara, orang Islamnya. kita tidak usah Yang kayak bahas seperti kalian, koruptor. bodoh, sok Ya. pinter ngomong masalah Eh, agama. kita Tapi tidak ngurusi korupsi. koruptor. Nih, Li, nih, katamu ingat, Lia. DNA tadi nih, bukti ini. Bantah ini, ya. Udah nggak usah ngurusi koruptor. Nih, DNA ini. Nih, bantah ini. Makanya Ayat Al-Quran ini bantah, ayo sudah. Adalah, Iya. Sudah bantah Sekarang ini. Jangan muter-muter kayak terenggiling kamu. konteksnya adalah Monggo, Saya udah Jai Luko, bilang begini. silakan. Kalau situ mau percaya DNA, silakan. Jangan bawa saya opini untuk percaya DNA.
Udah diem. Alasan- Yai Luko. Wah, Kita nyambut Yai Luko dulu. kalau Diem li. alasan Diem li. saya takut Udah, dengan udah. Fadli. Kalam Fadli. Maaf ya, Monggo, Yai maaf Luko. kawan-kawan Kang Alexander, tadi ada yang repot Kang. Kang Alexander saya turunkan takutnya kena ini kalau ada Ali, ada Kuan, ini suka ngerepot ini. Ini sudah peringatan kalau jadiin saya momot. Jadiin saya momot biar bisa bersih-bersih yang di bawah yang kurang ajar. Oke, siap. Bawa gerbong ya, bawa gerbong Karum ini untuk merekod. Dolili. Ya. Sudah ya. Jadi jangan paksa. Silakan, ya, Luko. Paksain tentang Silakan, DNA. Luko, diem pada li. Itu saya. Yai Luko mau ngomong. Karena saya Diem. ngerti Silakan Yai Luko. DNA itu bukan produk Islam. Dari kamu Yahudi li. Nah, lanjut, Li. Luko. Silakan Yai Luko. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dalam kitab Rosail Filimin Ansab itu ada beberapa metode ya. Kitab Rosail Filimin Ansab itu adalah kitab nasab ya. Untuk menverifikasi atau Validasi. ya menvalidasi tentang nasab itu benar atau tidak, itu harus ada apa itu fannya tersendiri ya, ada syaratnya, terus ada turupnya ya, dan jalan-jalannya ya. Di antaranya adalah metodenya yang ketujuh adalah qiyafah. Dan dulu itu Rasulullah pakai cara qiyafah sebagaimana dijelaskan ya. Fadhhabal jumhur ulama minal malikiyah wasyafi'iyah wal hanabila ala i'timadil qiyafah. Nah, kapan itu fi isbatin nasab inda tanazu'i wa adami wujudi dalili aqwa minha. Jadi berlakunya qiyafah atau pencocokan. Qiyafah itu ada dua metodenya. Ada basyariyah, ada sifatiyah, ya kan, asar. Ada basyariyah, ada asar, sifat. Nanti saya jelaskan hadis-hadisnya ya. Nah, jadi itu ketika diperselisihkan ya. Ketika ada perselisihan, oh ini anaknya ini tidak bisa ya. Akhirnya dengan metode mencocokkan tadi secara basyariyah ataupun asar. Basyariyah itu mencakup apa? Ya, yang isinya itu mencakup DNA juga, itu basyariyah. Kalau asar mencakup itu akhlak, sifat-sifat ya. Ya, sini bentar, nanti sampai sangga enggak apa-apa. Sampai sangga harus bawa kitab ya. Harus ada datanya. Wastadallu bi hadits Aisyah qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pengambilan dalilnya sebagai istinbatnya adalah dengan adanya hadis Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ya, Sayyidina Aisyah, dakhala alayya masruran tabraku asariru wajhi qala alam tara muazzazan nadhar anifan ila Zaid bin Harithah wa Usama bin Zaid faqala inna hadhil aqdama ba'duha min ba'din. Ya, jadi ketika Rasulullah itu masuk ke Sayyidina Aisyah ya, Masrun dengan keadaan berseri-seri dan tampak jelas bersinar berseri-seri wajahnya Rasulullah SAW, dan Rasulullah berkata, adakah engkau telah melihat Aisyah terhadap Muaz yang telah menilai ya Zaid bin Harithah dan Usama bin Zaid. Nah, sedangkan kemudian berkatalah siapa itu Muaz, bahwanya ini adalah Adam ya, kaki ya, dalam makan. Itu ada kesamaan daripada sebagian yang lain. Jadi ada kesamaan, itu basyariyahnya. Jadi lihat dari kakinya, warnanya. Padahal antara Usama dengan ini berbeda jauh. Bapaknya hitam, anaknya ganteng. Ini bisa diketahui dengan qiyafah. Nah, setelah modern, ya, itu akhirnya menjadilah tes DNA. Jadi transformasi daripada tes DNA itu dari qiyafah. Dalilnya sama. Itu pengkiasan namanya. Makanya saya harapkan kalau mau menyanggah silakan dengan pakai data dan hadis yang menurut asar, peninjau daripada asar ya, ini ada mangkaruma asruhu wa taba mauliduhu ya, mangkaruma asruhu wa taba mauliduhu hasil. Barang siapa yang dilahirkan daripada nasab yang mulia dan juga dilahirkan daripada orang yang soleh,
maka dia itu adalah sikap-sikapnya adalah bagus. Ini tinjau daripada athar. Itu Bang. Luko, kalau kiranya tes DNA tidak mau, kitab zaman tidak mau, ya sudah ngapain ribet-ribet. Tes yang terakhir masuk kandang singa, selesai. Ya kalau Ngapain nggak mau ribet? kalau nggak mau tes DNA, ya silakan, ya kan. Tes urin Iya. aja. Tes urin. Tes masuk kandang singa. Kalau memang asli durian, maka singa itu anjina. Tapi kalau palsu ya biar dikerokoti. Selesai. Kalau nggak berani tak temenin. Gitu loh. Jadi ya Luko. Luko. Hah? Berarti Saya mau tanya tentang Basyaria itu. Ya, pendapat ulama mana? Pertama. Sampai lihat di bab Kedua. fikih. Bab fikih sampai lihat sih. Iya. Saya tidak mau menjelaskan Iya, pendapat ulama mana yang ngomong begitu? Nih, sampai DNA lihat. ini baru, ulama itu udah terdahulu. Kagak ada namanya tes DNA. Ini kamu percaya hadis enggak? Percaya hadis enggak? Saya tanya. Sangkut-sangkut dia percaya. Kalau kamu berpandangan Emang ada hadis bahwasanya DNA, dulu saya nggak mau ada tes dengerin. DNA. Coba, hadis DNA coba. Apanya? Ya Hadis itu DNA kiafah, mana? Mas. Di situ kan sudah saya jelaskan tadi. Kiafah. Itu hadis loh, sahih loh. Tahu nggak kiafah sampean? Iya. Pencocokan. Itu bilang ada Basyaria. Ya. Sampean ahli sunnah wal jamaah enggak? Saya tanya, kamu sampean ahli sunnah wal jamaah enggak? Saya Alah, coba iya. tunjukkan Percuma asal, ya Luko. ya, asal hukum itu ada berapa? Iya, Pak. Pengambilan hukum dari apa? Iya, Coba istimbat ahkam. Iya, Ya, coba. istimbat Ada berapa? Ada berapa? ahkam Coba. Di hadis Al-Quran, ya kan. Terus? Saya nanya kan, Terus apa lagi? tentang Loh, ini lari kemana lagi sih? Ini tentang Lah iya, nggak lari kemana-mana. Kiafah itu. Saya mau nanya, kiafah Ya. kan ada dua, Basyaria. Yang Basyaria itu tes DNA. Ini ulama yang mana yang bicara? Kalau Al-Mudor Yahudi begini. Coba didengarkan keterangan Luko Joyo tadi. Satu, Coba. dia ngambilnya dari hadis Al-Muhdor Yahudi. Sebentar. Saya coba meluruskan lagi. Kamu coba dengarkan, yang dia baca itu adalah hadis, gitu kan? Maka dari hadis tentang pembagian kiafah tadi, itu baru para ulama kemudian mengambilnya dalam hukum fikih. Itu hadis, gitu loh. Itu sudah loh. Kamu kemudian tanya ulama mana? iya, Kan itu saya tahu. koplo, Saya gitu tahu. loh. Dor. Istimbat ahkamul fikih Iya. benar. Cuman ulama mana, zaman mana yang menentukan tes DNA? Tes DNA itu baru ketemu, baru kemarin-marin. Sebelum Sampai ya, ulama itu coba sampai kitab tentang lihat fikih dalam tentang Rosail fi ilmi kafiyah ansab. itu aneh loh. Sampai coba. Rosail fil ilmi ansab, sampai coba lihat di sana. Terus Al-Kafi wal Muntakhaf, sampai coba lihat. Itu kitab nasab, itu menjelaskan. Wes ya, sudah Ada ya. DNA gitu. Ya, sudah. Ada. Bisa dipahami. Sudah. Sampai lihat. Mana mungkin ada DNA, Loh. Pak? Kan- Itu kan produk saya Yahudi, tahu. bukan produk ulama. Ya, Kalian ini. ikutin Yahudi, tapi nggak sadar. Kasian Jadi banget, ya Allah. tidak Alasannya menerima. hanya karena bukan produk ulama. Aku umat bukan orang Islam. tapi produk sales Yahudi dijual Salah, Dor. belikan. Kalau Salah, ada Dor. ulama bilang, saya sudah menemukan tes DNA, Gini, nah, Dor. saya percaya. Tapi itu Kamu Yahudi. sendiri Yahudi. Sudah jangan teriak-teriak Yahudi. Kamu sendiri Yahudi. Bentar, Bang. Itu yang Bang, saya Bang kita lang. nggak sadar. Sebentar. Jualan produk Pak, ya, berarti sampean tidak mau dengan adanya produk orang selain orang Islam ya. Sedangkan nasab daripada Baklawi, ada kitabnya, itu diisbat oleh Van der Beek. Kenapa kamu kok percaya? Ya, Coba, karena coba. karena merugikan dia, enggak percaya Itu dia. kan orang kafir itu. Al-Muhdor Yahudi koplak. Nasabnya Coba. Ba'alawi itu ditetapkan oleh Van der Beek. Yang mana Van der Beek itu adalah orang Belanda, orang kafir. Berarti kamu itu adalah ditetapkan oleh orang kafir. Iya kan? Nasab Iya. kamu. Percaya kalau Al-Muhdor. Kan anteknya anjingnya Belanda.
Kalau kamu tidak menerima karena apa? Karena alasan hanya itu adalah produk daripada orang kafir. Padahal sudah jelas khairun nas anfa'uhum linnas. Bila mana ada sesuatu yang manfaat, ambil. Kan gitu, Mak. Kan gitu. Undur makila wala tandur mangkola. Itu dawuhnya Sayyidina Ali, makolanya itu. Nah, sedangkan kamu ketika diisbat, ya, golongan Ba'lawi diisbat oleh orang kafir, Van der Bak, kok diambil? Itu padahal mengisbat orang kafir. Coba jawab. Mbak Muhdor bingung. Muhdor. Pokoknya ngotot jadi zuriat Nabi. Udah habis. Apapun yang diterangkan oleh kiai-kiai nggak akan mempan. Pokoknya mereka itu ngaku cucu Nabi. Habis. Tapi nggak berani ngaku cucu nabinya di tempat Nabi itu sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh Cak Luko ya. Kalau kamu mau menanggapi silahkan menggunakan referensi apa hadirkan. Kan begitu toh? Kalau mau mengkomplain, itu kan mengkanter lah bahasanya. Loh, dia langsung tiba-tiba menanyakan tentang ulama mana, padahal yang dibaca adalah hadis, itu kan? Yang kedua, seenak udelnya dia kemudian menyalahkan tanpa dasar. Padahal yang dibacakan Cak Luko tadi benar. Makanya kalau Anda memang mau berdiskusi fair, ya fair aja gitu loh. Benar apa yang disampaikan. Wong saya saja nggak paham bisa memahami penjelasannya Cak Luko kok. Gitu loh. Oke. Saya host, saya izin turun host sebelum lain bernarasi. Oke, Kabib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gini loh Kang, yang penting menguntungkan mereka itu jadi cucu Nabi, mau yang Isbat Van den Berkah ataupun Snokorogonya kah, yang penting mereka itu imani saja, gak butuh data, yang penting imani saja gitu loh. Betul. Acur jumlah imani saja. Berarti al-aglu oglak aglik akaluhum fi siritihim al-fammu fi duburihim. Ya, begini kawan, logika dasar lagi ya, saya kasih tahu biar yang di bawah itu tercerahkan ya. Secara logika dasar, kalaulah betul-betul mereka itu J1 dan kitab zamannya ada, manuskripnya ada, itu banyak keturunan-keturunan Rasulullah itu di luar sana itu mulia, bukan dihinakan loh. Kenapa? Karena itu betul-betul keturunan Rasulullah. Sedangkan Ba'lawi itu terhina loh di sini. Gimana sih? Itu kan masuk logika itu. Masuk yang jas. Jangankan mengkoreksi tentang apa Al-Muhdor ke Kanjeng Nabi. Al-Muhdor ke Ubaidillah aja belum tentu kok dia. Kalau tidak menggunakan salah satunya adalah metode DNA. Belum tentu itu nyambung Al-Muhdor itu. Jangan Al-Muhdor ini ngaku-ngaku. Kan begitu. Udah belum? Maka metode DNA itu bagian dari metode untuk membenarkan ketika metode lain itu tidak ada. Iya. Itu. Oke. Saya tanya tadi sama Pak Ruko. Lagi kapan kamu berarti menanggapi Dor? Gitu loh. Gantian kamu belum selesai ngomong, udah diputus-putus melulu. Tadi kan Ruko ngomong. Undur makola itu apa? Coba ulangi. Saya mau dengar. Saya ulangi lagi ya. Undur makilah wala tandur mangkola. Lihatlah apa yang disampaikannya. Jangan lihat siapa yang menyampaikannya. Walaupun dari pandang siapapun, kalau itu adalah manfaat, kita ambil. Itu benar. Oke. Kalau menurut kalian hadirnya ada Ba'lawi, ada yang nggak benar, yang jelek, itu ikutin kaidah itu aja. Semua jelek, semua jelek. Loh, kalau ada yang nyuruh sholat jelek gitu.
Nah, kita jangan lari ke sana. Jangan lari ke sana. Kita tadi pembahasannya tentang alasan kamu tidak mempercayai DNA dikarenakan itu adalah bikinan orang kufar. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Ba'lawi nasabnya itu diisbat oleh Van de Beek? Oke. Itu kan orang kafir. Benar. Sekarang saya gini ya, dengerin. Kalau unzur maqila wala tanzur man, ambillah kata-katanya, tapi jangan lihat orang yang berkata. Benar nggak artinya gitu? Berarti sampean setuju ya dengan ada tes DNA ya? Setuju ya? Dengar dulu. Itu setuju ya? Oke, sepakat ya. Makilah, lihatlah ya. perbicaraannya, jangan lihat orangnya. Perkataannya apa? Yahudi bilang tes DNA ini harus dipercaya. Kalau buka situs Google tentang tes DNA, hatta orang kafir sendiri nggak ada 100% yang percaya. Coba cek. Kalau saya salah, maaf. Coba cek. Ngawur. Orang boleh ngawur. Boleh ngawur. Terenggiling. Belum selesai. Ketika Snapdragon bilang asap alawi itu buatan dia, ya, itu mau diambil silakan. Kalau untuk diimanin, kalian samanya sama orang kafir. Karena pendapat orang kafir tentang agama itu nggak benar. Fix ya, Ba'lawi itu bukan cucu Nabi ya. Fix ya. Ba'lawi itu bukan turiah Nabi ya. Kalau kalian percaya 100% dan mengimani, kalian sama saja umat Yahudi. Oke, saya tanya, berarti fix ya, Ba'lawi itu bukan turiah Nabi ya. Setuju kan? Terserah, saya nggak bakal ngelarang. Itu hak keterangan Anda itu loh. Ya apa sih? Itu saya nggak ngelarang. Kalian mau nyebut itu pendapat kalian. Pendapat kalian bebas kok. Ya udah teman-teman. Teman-teman mau nangis dia, jangan dipaksa. Mau nangis dia, jangan dipaksa. Mau nangis. Iya nih, saya nangis nih gara-gara. Gini Mudor. Gini Mudor. Kamu mau ngambil kutipan dari Google ya. Kamu harus sebutkan juga di tulisan Google tadi itu tulisannya siapa, Dor. Nah itu kata cara metode dalam mengambil referensi, Dor. Kamu Yahudi sih, itu kan, cobalah. Iya, tentang pendapat DNA kan orang kafir yang buat. Saya ulangi lagi, Dor. Orang kafir sendiri nggak percaya. Saya ulangi lagi. Kalau kamu mengambil di Google, sekalian sebutkan linknya sama penulisnya siapa, Dor. Google itu wadah, isinya siapa yang menulis, begitu, Dor. Gitu loh. Sebutkan yang nulis siapa, Dor, itu, Dor. Oke gini, Al-Muhdar ya. Kalau kamu nggak percaya tes DNA karena produk Yahudi kan, berarti kamu kalau naik haji nanti jangan naik pesawat terbang. Kan pesawat terbang tuh produk Yahudi. Ayo. Dia bilang ya toh Wahabi. Berarti Saudi itu kan Wahabi. Jangan berarti dia nggak pernah umroh atau haji karena ke tempatnya Wahabi dia. Makanya dia buat sendiri. Kalau motor itu nggak suka produk Yahudi kan, nanti kalau dia mau naik haji mau pergi kemana nggak usah pakai pesawat, terbang saja kayak siapa itu? Gatot Kaca. Itu. Naik keledai atau naik kambing. Tapi dia doyan lab. Ini produk Yahudi juga ini. Masih kita tanggepin di mute terus. Payah ini dia. Karena ada orang ngomong nggak ikut ngomong. Kamu jangan kemana-mana, Yang lain ngomong kagak di mute. Payah. Jangan kemana-mana.
Kalian mau 1000 orang yang tes DNA percaya, silakan. Mau ngimamin, silakan mengimani tes DNA, silakan. Saya nggak larang. Udah, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis, jangan Kalau nangis. produknya Udah, jangan nangis, nangis. Mami, silakan. Kalau kalian nggak sadar, kalian udah keluar dari Islam, silakan. Weh, keluar dari Islam. Orang itu sadar bahwasanya nasab Balawi itu diisbat oleh Belanda. Itu makanya kami sadar. Iya, saya sadar. Saya tahu, saya sadar. Kalau Belanda itu bilang nasab Balawi itu buatan Belanda. Kamu sadar nggak kalau kamu Yahudi? Yang harus mengimani, yang nggak percaya, silakan. Kamu sadar nggak kalau saya karena saya punya berkeyakinan kalau orang kafir itu pendapatnya tidak bisa dipegang. Kalau yang megang ya kalian ya silakan. Saya nggak melarang. Ya udah gini dong. Nanti kalau kamu maaf ya, Waduh, terus dia ini. ngomong. Maaf ya Mohdar, karena Mohdar ini sangat-sangat mempertahankan bahwa Mohdar ini adalah dzurriyyah Nabi. Sekarang gini Mohdar, agar kita terutama saya sebagai host biar percaya bahwa Mohdar ini dzurriyyah Nabi, tolong tunjukkan buktinya dong, isbatnya kamu sebagai dzurriyyah Nabi. Jedar. Sebentar, saya Mohdar. Mohdar. Karena muter Dengar mau suara nangis. saya enggak Mohdar? Saya izin dulu. Mohdar tadi kan mempertahankan bahwa Mohdar ini adalah dzurriyyah Nabi. Kalau nggak percaya, bisa-bisa kamu ini adalah apa tadi, keluar dari Islam, murtad kan gitu. Sekarang gini Mohdar, agar saya ini sebagai host bisa percaya bahwa Mohdar ini, Ali Mohdar ini adalah dzurriyyah Nabi, tolong tunjukkan dong isbat kamu. Jelangger. Udah kasihan nangis nanti dia. Oke host, saya izin turun dulu host. Tak tega lihat Mohdar nangis nanti. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Dor, pulang aja Dor, tidur Dor. Cuci kaki, cuci tangan Dor, sudah, ya? Udah Dor. Istirahat kamu Dor. Ya, cari alasan dulu. Begini Mohdar, kamu ini jangan taping. Kamu ini kan sudah ada di atas. Kamu kan masih mempertahankan bahwa kamu ini adalah dzurriyyah Nabi. Kalau saya masih bersikukuh tidak percaya terhadap kamu, bisa-bisa saya ini akan murtad atau dan sebagainya. Sekarang tunjukkan dong kalau kamu itu adalah dzurriyyah, mana isbab kamu? Tunjukkan Dar. Buka mute-nya Dar, buka mute-nya, wong bisa dibuka kok. Memang tadi saya mute punya kamu, sekarang buka mute kamu. Tunjukkan isbat kamu itu, tunjukkan bahwa kamu itu memang sahih dzurriyyah Nabi. Atau ada dari Nakobah ya, dari Irak atau Maroko, bahwa kamu itu memang betul-betul sudah diakuin oleh Nakobah bahwa kamu ini belum Nabi. bisa on cam dia host, akun kecil, sekecil narasinya host.